Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Esti Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Ciptawaras, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Di bawah bimbingan fasilitator guru penggerak Bapak Dr. Andes Joko Siwidi MM dan pengajar praktek Bapak Jarwono Eskom, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4. Pemahaman modul sebelumnya. Pada modul 1.1, kita belajar mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.2, kita belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, reflektif. Dan ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Serta yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, kita belajar mengenai visi guru penggerak melalui paradigma inquiry apresiatif atau yang disebut dengan IA dengan tahapan bagja untuk mencapai sebuah visi pendidikan. Adapun visi saya sebagai guru penggerak pada dimensi pendidikan berpihak pada murid adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter mulia, disiplin, mandiri, inovatif, dan berwawasan luas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan sebuah visi yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Visi dapat diwujudkan melalui prakarsa perubahan, melalui paradigma inquiry apresiatif atau IA yang berbasis kekuatan dapat melahirkan sebuah budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini dapat membentuk murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan pendidik hanya diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya bertugas menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai seorang pendidik, saya harus mampu berperan sebagai manajer dalam proses memanusiakan manusia, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Hukuman dan penghargaan harus dihindari demi terwujudnya motivasi yang benar-benar lahir dari dalam diri siswa itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini, sehingga siswa dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Hal yang menarik setelah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah pemberian penghargaan atau hadiah justru dapat menurunkan kualitas. Pemberian hadiah atau penghargaan juga dapat mematikan kreativitas.
Pemberian hadiah atau penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik belajar siswa. Refleksi. Pemahaman materi pada modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi manusia yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang ketiga, teori motivasi. Motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, hanya sekedar menghindari hukuman atau untuk memperoleh pujian atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman justru dapat menyakiti murid, menimbulkan rasa malu, dan juga rasa dendam. Penghargaan dapat berdampak pada pengurangan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, posisi kontrol. Dalam menangani pelanggaran yang terjadi di sekolah, ada 4 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Dan yang keempat, sebagai manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Yang ketujuh, 5 kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan cara berpikir setelah mempelajari modul ini. Dulu, saya memposisikan diri saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya merubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer dan merubah peraturan kelas atau sekolah menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Pengalaman saat penerapan budaya positif di sekolah. Setelah menjalankan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah, siswa merasa lebih dihargai, sehingga siswa mampu mengontrol dirinya dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, serta merasa diterima pada komunitasnya. Perasaan saya ketika mengalami hal ini adalah saya merasa sangat senang sekali setelah menjalankan segitiga restitusi dan budaya positif. Suasana kelas dan sekolah menjadi lebih nyaman dan harmonis. Anak-anak pun merasa lebih dihargai dan bahagia. Adapun hal baik yang terjadi di sekolah, yang pertama, tidak ada lagi sistem hukuman di sekolah. Yang kedua, terciptanya kesepakatan kelas atau sekolah dalam penerapan disiplin positif.
Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah meniadakan hadiah atau penghargaan. Hal ini belum 100% diwujudkan mengingat kadang masih adanya reward yang dianggap sebagai bentuk penyemangat. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih memposisikan diri saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan yang saya alami adalah sedih karena siswa justru malah merasa takut. Siswa menjalankan disiplin hanya supaya terhindar dari hukuman. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Rasanya senang sekali. Saya menjadi lebih bersahabat dengan siswa dan siswa tidak lagi merasa takut. Sehingga siswa menerapkan disiplin sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Adapun perbedaan setelah memposisikan diri saya sebagai manajer, siswa menjalankan disiplin positif dengan kesadaran penuh dari diri mereka sendiri, bukan karena tekanan dari luar atau supaya terhindar dari hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah menjalankan segitiga restitusi, namun komponennya belum lengkap. Saya hanya menjalankan bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas saya lakukan dengan menanyakan apakah benar siswa melakukan pelanggaran dan apa alasannya. Sedangkan validasi tindakan yang salah saya lakukan dengan menanyakan nilai-nilai kebajikan dan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kesepakatan. Hal yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif menurut saya adalah faktor dukungan dan pengawasan. Karena dukungan dan pengawasan berpengaruh dalam kesinambungan penerapan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.